Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina khususan al-musannifil mukhlasin Asy-Syaikh Ibrahim al-Bajuri wa khususan syekhina Syekh Nawawi bin al-Bantani wa khususan syekhina Kiai Haji Muhammad Ibrahim Burhanuddin bin Haji wa khususan syekhina Kiai Haji Ghafarallahu dzunubahum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim amin syarihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fattahu ya 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ini mungkin perdana ya kita belajar di YouTube, insyaallah. Mudah-mudahan ini jadi buat dibuka kembali, barangkali punya nanti anak cucu apa nanti yang lihat video ini. Teman-teman yang di Bandung nih, di Ar-Razzaq, di Al-Hikmah, insyaallah mudah-mudahan ada berkah dan manfaat yang bisa diambil dari kajian-kajian kita nanti ke depan, insyaallah. Barakallah, bismillah, kita mulai. Saya hanya bacakan saja apa isinya, apa kitab yang kita baca, apa itu kitab Tijan Ad-Daruri. Dia kitab tauhid, kitab tipis, harganya sangat mahal ini. Bisa kejual sawah sama mobil ini beli kitab ini, masya Allah. Tipis sekali tapi isinya masya Allah melebihi harga sawah hektaran, rumah dan tabungan miliaran, insya Allah. Besar sekali, karena dengan ini kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kedua, keyakinan kita nanti akan tumbuh. Ketiga, yang pasti kita ma'rifatullah. Apa itu ma'rifat? Kenal dan dekat dengan Allah. Itu bahasa simpelnya. Jadi kalau misalkan kita pernah hidup di dunia tapi kita tidak mengenal Allah, wah rugi. Tidak mengenal siapa yang kita sembah 5 kali sewaktu, 17 rakaat, berapa kali sujud tuh. Tapi kita tidak kenal siapa yang kita ibadahi, kepada siapa kita memohon pertolongan, kepada siapa kita memohon perlindungan, nggak tahu, maka rugi orang tersebut. Dia cari perlindungan, cari pertolongan bukan kepada Allah, kepada makhluk yang lemah yang nanti akan mati dan binasa. Sedangkan Allah Maha Hidup. Maka nanti di kitab ini dijelaskan dalam-dalamnya, detailnya, insya Allah, sampai kita mencapai derajat yakin iman. Jadi untuk mengenal Allah kita harus mengenal sifat-sifatnya. Nah, di kitab ini nanti dijelaskan sifat-sifat yang wajib di Allah dan sifat yang mustahil di Allah, lawannya. Nanti terus bertahap sampai dalil-dalilnya. Artian apa yang menjadi cirinya bahwa Allah bersifat anu misalkan. Nah, seperti itu. Baik, insyaallah kita mulai kajiannya. Yang punya kitabnya boleh langsung dibuka, yang enggak punya boleh dicatat atau diingat atau didengarkan. Kalau ada kesalahan
boleh dikoreksi nanti secara japri atau di apa namanya di kolom komentar insya Allah ya. A'udzu billahi nyalindung abdi billahi kalawan Gusti Allah minasyaitoni tina gangguan syaitan ar-rajim anu dirajam. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah sifat Allah ar-rahmani anu maparinan pirang-pirang nikmat ageng sareng alit di dunia sareng di akhirat. Sifat Allah ar-rahimi tur anu maparinan leup-leupan nikmat ka abdi nu mukmin di akhirat unggul. Kenapa dimulai dengan a'udzu? Nyalindung abdi. Kepada siapa kita berlindung? Pada Allah. Kenapa dimulai dengan a'udzu? Karena syaitan selalu mencari jalan keluar celah bagaimana kita terjerumus, terutama dari kata-kata. Maka kita bertawakuf, bertauhid hanya kepada Allah. Kata-kata ini, lisan ini, otak ini semua yang menggerakkan Allah. Nah, kita hanya menyampaikan, hanya membacakan, dan hidayah milik Allah. Sehebat apapun seorang bisa pidato, bisa ceramah, bisa berdakwah, tapi kalau hidayah Allah tidak turunkan, maka hidayah tersebut tidak turunkan. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Atau misalkan bahasanya tidak dimengerti, maka hanya dengan tindakan. Bagaimana orang langsung faham? Nah, Allah yang punya hidayah. Kita hanya menyampaikan. Jadi kalau misalkan teteh itu siapa, ketemu teman maksiat, kita hanya mengingatkan, jangan begitu. Kalau begitu bakal begini, ini haram. Agama melarang. Nah, Allah hidayah di sana turun. Nah gitu. Tapi kalau misalkan Allah tidak turunkan hidayah, sehebat apapun kita berdakwah, sekuat apapun kita mengajak, tetap hidayah itu milik Allah. Sesat dengan sesat, Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Seperti itu. Jadi kita tidak memaksa ya, tidak bisa memaksa. Kita hanya menyempurnakan ikhtiar tanpa kehilangan tawakal. Nah gitu ya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan, bisikan, rayuan, ancaman syaitan. Mereka datang dari depan, dari belakang, dari samping. Nah, itu dia. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Setan itu lemah. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah sekali. Jadi jangan takut ada pocong segala macam, ada kuntilanak, genderuwo, buto ijo dan segala macamnya. Mereka semuanya lemah. Makhluk-makhluk lemah kalau dibandingkan dengan Khalik penciptanya itu Allah Azza wa Jalla. Hanya sebagai batuan uji, batu ujian. Jadi jangan takut kepada mereka. Kalau dunia ruqyah itu mereka lebih takut bertemu dengan kita daripada kita yang bertemu dengan mereka. Takutnya itu lebih besar mana? Lebih besar mereka kalau bertemu dengan kita. Oh, serem kayaknya. Takut diapain? Satu lafaz bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dubaba syaiton. Setan itu meleleh. Seperti melelehnya timah dalam api. Meleleh. Cuma dapat bismillah. Apalagi kalau misalkan kita naikkan dengan ayat ruqyah. Atau misalkan kita dengan ayat kursi. Terbakar mereka. Maka sebelum tidur baca ayat kursi. Di tempat seangker apapun mereka tidak akan bisa berkutik sedikit pun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacakan itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan seterusnya. Itu senjata paling ampuh untuk memporak-porandakan mereka, perkumpulan mereka, kerajaan mereka, kampung mereka. Cukup ayat kursi satu. Baca dengan yakin, pahami maknanya, baca dengan hati, ya Allah. Baca dengan lisan, hati ikut baca. Coba. Kuat itu. Jadi jangan pernah takut sama setan. Seserem apapun mereka, tetap. Jadi ketika mereka menampakkan diri, sesungguhnya mereka dalam keadaan terdesak gitu. Mentok, mepet, waduh, udah deh ini. Cara terakhir, nampakkan diri. Soalnya di antara bahaya dan bahaya yang sangat besar. Kalau mereka sudah nampakkan diri, maka terjadi hukum manusia nanti. Disentuh bisa disentuh, dipukul bisa dipukul. Ya misalkan ada penampakan setan, samperin, pukul, sakit. Karena di mereka dia ada di alam manusia. Tapi kalau misalkan di alam jin, di alam setan, Allah alam. Jadi jangan takut ya. Mereka misalkan menampakkan sebagai bentuk ular, anjing hitam, atau seorang nenek-nenek, kakek-kakek dan sebagainya.
Mereka lemah, hanya nakut-nakutin. Kembali ke bahasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaman nyebat dengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan pirang-pirang nikmat ageng sareng alit di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparinan layapna nikmat ka abdi mukmin di akhirat bungkul. Yang bagi likulli syari'in fi fannin ayabahatha 'alal basmalati bi tarqi yunasibuha. Priogi kasakur anu tumandang dina hiji fan ngabahas bismillahirrahmanirrahim ku eta ilmu, maka bahasku ku ilmu jurusan eta fan maksudnya. Jadi kalau kita membahas ilmu fikih, ingat ilmu itu banyak. Namanya yang wajib diikat, ada 3 ilmu yang wajib ya dipelajari. Yang pertama iman. Ingat-ingat ilmu iman apa itu? Ilmunya tauhid. Ada ilmu tentang Islam, syariat. Nama ilmunya fikih. Ada ilmu tentang akhlak, adab, ihwal hati, sabar dan segala macamnya. Itu dibahas dalam ilmu ihsan. Nama ilmunya tasawuf, atau orang-orang sekarang menyebutnya, kaum milenial menyebutnya tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs. Itu saja, itu juga sama. Tazkiyatun nafs itu tasawuf itu. Jadi mengolah tentang hati. Bagaimana kita bersikap sabar, tawakal, iman, tafwid. Bagaimana kita qanaah, bagaimana kita zuhud. Dibahas di sana di bab ihsan. Maka ada hadis masyhur mengenai masalah ini. Apa itu? Dulu ketika Nabi duduk-duduk dengan para sahabat. Ini hadis ini ada di Arba'in Nawawi di bahasan awal. Ada juga di Riyadhus Shalihin hadis ini. Masyhur sekali. Muttafaq alaih derajatnya. Hadis riwayat Umar bin Khattab. Ini apa ulang-ulang ya. Ada seorang laki-laki ketika Nabi duduk dengan para sahabat. Di pinggir Nabi ada Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab duduk. Ada laki-laki. Pakaiannya itu bersih, putih. Rambutnya hitam dan sepertinya dia bukan orang jauh gitu, rapih rambutnya. Kalau orang jauh tuh acak-acakan rambutnya itu. Jadi ikan gimbal kena debu-debu padang pasir kan. Juga pakaiannya lusuh. Tapi kalau ini lihatnya kayaknya orang-orang dekat sini gitu. Orang Madinah. Masuk ke majelis Nabi, kemudian ucapkan salam, dan dia tempelkan lututnya di lutut Nabi. Kalau Nabi itu duduk Nabi ketika hisbah, ketika berdakwah, ketika memberikan nasihat, tausiah, menyampaikan Quran. Duduk Nabi itu seperti duduknya tahiyat awal, seperti itu kira-kira. Itu seperti itu. Jadi orang ini datang menempelkan lututnya ke lutut Nabi, kemudian menyimpan tangannya ini di paha Nabi. Dekat sekali, coba. Kebayang nggak? Nah, nggak bisa dipraktekin ya. Oke, dekat sekali. Bertanya langsung berhadapan muka. Apa yang ditanyakan? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku katakan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi jawab, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa tuqimus shalah wa tusumu Ramadan wa tu'ti zakah wa tusumu Ramadan wa tuhijjul bait man istata'. In istata' ila sabili. Nabi jawab, Islam itu kamu bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kedua kamu laksanakan salat, kemudian tunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan seperti sekarang, dan berhaji kalau kamu mampu. Orang ini membetulkan apa yang dikatakan Nabi. Shadaqta ya Muhammad, betul kamu Muhammad. Jadi kira-kira kalau yang bertanya itu membetulkan, ilmunya tinggian mana? Kalau yang bertanya seperti ini, kalau Jakarta lewat mana ya misalkan? Oh lewat sini. Oh terima kasih. Itu mah yang bertanya tidak tahu. Artian lebih bodoh daripada, bodoh itu bukan negatif ya. Bodoh di sini artian dia tidak tahu, lebih tahu daripada yang ditanya. Kalau ini caranya gimana nih? Oh gini jawab tuh. Tapi kalau ini dia bertanya terus membetulkan. Kayak kuis gitu. Anak-anak 5 ditambah 5 berapa? 10. Betul. Kira-kira yang membetulkan itu guru atau murid?
Guru kan, oh ilmunya lebih tinggi berarti. Nanya tapi ngebetulin. Dia bertanya apa itu Islam, Nabi jawab, kemudian setelah jawaban itu dikasihkan, orang ini bilang, "Shadaqta ya Muhammad, betul kamu Muhammad." Wah, ilmunya lebih tinggi dong. Tanya lagi, "Akhbirni anil iman." Ditanya iman. Iman itu apa? Maka Nabi jawab, iman itu kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi. Kamu iman kepada Allah, kitab Allah, utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa qadrihi syarrihi khairihi wa syarrihi, dan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kamu imani itu, maka itu dia iman. Maka apa namanya, orang ini berkata lagi, "Shadaqta ya Muhammad." Betul kamu Muhammad. Wah, Umar yang di pinggirnya itu, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab heran, siapa ini? Kok dia nanya terus membetulkan? Berarti ini orang bukan orang sembarangan. Nanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Apa itu ihsan? Maka Nabi katakan, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa innahu takun tarah, fa innahu yarak." Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakini dalam hati, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Oh, itu derajatnya ihsan. Maka bab hati ini diolah. Nah, tiga ini, kemudian orang tersebut membetulkan lagi dan bertanya, kapan kiamat terjadi? Nah, baru Nabi katakan, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, Nabi ceritakan, kabarkan apa namanya ciri-cirinya ketika budak-budak hamba sahaya yang telanjang kaki mulai berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Sekarang di Qatar tuh kejadian. Qatar, di Dubai. Dulunya itu 15 tahun ke belakang itu mereka masih telanjang kaki, tidak punya sendal gitu. Padang pasir itu panas, menggembala kambing gitu. Sekarang mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan tinggi, Buruj al-Khilafah, apalagi itu, gedung-gedung pencetakan langit di dunia tertinggi sana. Itu ciri kiamat menurut Nabi. Kemudian apa lagi cirinya? Ketika seorang ibu mulai melahirkan rajanya atau tuannya. Jadi ketika anaknya nanti gede, anaknya nyuruh-nyuruh ibunya. Dulu saya disuruh-suruh sama ibu saya, sekarang saya nyuruh-nyuruh ibu. Disuruh-suruh, suruh ngopel, suruh masak. Dianya kemana? Ya dianya kerja, karir. Jadi mereka karir, kerja di kantor, pulang sore. Anaknya dititipin di ibunya. Seperti ciri kiamat itu. Maka nggak boleh ya. Nanti kalau udah gede, udah sukses, jadi orang, kakak ini misalkan kerja, ibunya Umi disuruh apa? Suruh masak di rumah aja Mi. Biar yang masak Umi, yang nyuci Umi, ngepel Umi, ngurus anak Umi. Wah, durhaka itu. Hukukul walidain ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan nggak kuat, cari ART, asisten rumah tangga atau pembantu. Gaji mereka. Jangan nyuruh Umi, awas. Jangan nyuruh, bahaya itu. Nanti kalian ngalamin dimana ketika punya anak disuruh-suruh sama anak nanti. Terus tanda kiamat itu. Nah kemudian orang ini pergi, lalu Nabi tanyakan kepada Umar yang tadi terheran-heran, bengong tadi siapa ya? Terheran-heran. Maka Nabi tanyakan, ya Umar, apakah kamu tahu siapa dia? Umar langsung tegas menjawab, Allah wa anta ya Rasulullah a'lamu bih. Allah dan engkau ya Rasulullah yang tahu siapa dia. Nabi katakan, huwa Jibril, dia itu Jibril, atakum yu'allimukum dinukum. Dia datang kepada kalian mengajarkan apa itu agama kalian. Nah, maka dasar-dasar agama diambil dari tiga ini. Yang pertama tadi Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Iman isinya iman kepada Allah, yakin pada malaikat, ada malaikat iman. Pada kitab, kepada Rasul, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Islam itu bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji di Baitullah. Ihsan tadi ibadah seperti melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu ke arah sana, maka yakini hati seolah-olah dilihat Allah. Nah cukup itu ihsan. Ilmunya masing-masing dibahas dari mulai tauhid, dari iman, tauhid nama ilmunya. Islam ilmunya namanya fikih. Ihsan ilmunya tasawuf atau tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Itu juga ya. Gitu.
Sekarang ramai tuh. Nanti di masyarakat ada ustadz-ustadz yang bilang tasawuf itu sesat. Ini tidak mengikuti hakikatnya. Tasawuf itu sesat, jangan ikutin. Padahal tazkiyatun nufus itu tasawuf juga. Dulu tuh istilah tasawuf di zaman para imam madhab, zaman-zaman kurun awal itu, memang tenar tasawuf ini. Tasawuf gitu. Sekarang orang ngeri kalau ngaji tasawuf katanya. Tak sanggup. Tak sanggup bukan tasawuf. Karena berat memang. Orang yang yang gagal tauhidnya, yang gagal imannya, maka dia kafir hukumnya. Ingat-ingat. Orang yang gagal ngaji atau belajar fikih, tidak amalkan fikihnya, maka dia fasik. Dan orang yang tidak bertasawuf atau bertazkiyatun nufus, maka ibadahnya tidak ada yang terima satupun. Jadi tiga-tiganya harus ada. Iman, Islam, ihsan, tauhid, fikih, tasawuf harus ada. Kalau diibaratkan itu seperti pohon, iman itu akarnya, harus ada kan pohon harus ada akar kan? Bayangkan kalau misalkan pohon tidak ada akar, kena angin sedikit, meroboh. Orang tidak ada iman, gabung dengan ini, Syiah ikut Syiah. Gabung dengan Khawarij ikut Khawarij. Gabung dengan paham-paham Ahmadiyah, atau misalkan aliran Motong Buwono segala macam, aliran kebatinan, gabung dengan mereka, gabung karena iman tidak ada. Maka wajib belajar belajar iman, belajar tauhid. Wajib sekali. Bayangkan kalau orang tidak punya tauhid, tidak punya iman. Akarnya harus ada. Mau dia kena banjir, mau dia kena badai, mau dia kena angin puting beliung, kalau akarnya kuat itu tidak goyang-goyang. Ada yang ngajak yuk gabung yuk, kita ikut partai. Bahwa di partai tersebut diajarkan tentang akidah. Beda akidahnya sama kita. Gimana coba? Kalau orang yang belajar, ikut-ikutan pan? Ya ada nabi baru di mana? Di Malaysia itu nabi kita, nabi baru tuh. Nabi akhir zaman. Atau misalkan ada yang bilang Nabi Muhammad itu bukan penutup segala nabi. Terus dibantah. Kan itu wa khatamin nabiyyin wal mursalin, dan penutup nabi dan rasul. Khatam di sana bukan berarti penutup, tapi khatam itu cincin. Ibaratnya tangan itu banyak ada banyak jari-jari. Nah, yang ada cincinnya itu namanya khatam. Mahkota, khatam cincin. Jadi yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Jadi ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, itu pemahaman daripada Ahmadiyah dan Mirza Ghulam Ahmad. Bantah nanti kalau kita ngaji tauhid, paham, oh ini nggak boleh sesatin. Jadi sebagai saringan, ada paham masuk dari luar masuk kita, disaring sama itu. Insya Allah selamat. Kebayang orang yang tidak ngaji tauhid, dia tidak punya keyakinan dalam hidupnya sedikit pun. Nah, karena iman itu tidak bisa diterka-terka. Yang penting baik, hatinya baik, nggak bisa. Iman itu harus sesuai dengan dalil pertama. Kedua, ya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran Sunnah. Nabi ngajarkan bagaimana, Al-Quran Allah mendidik bagaimana. Nggak bisa diterka-terka, iman saya seperti ini. Saya berkeyakinan Allah itu seperti cahaya, Allah itu seperti laki-laki, Allah itu di langit. Nah, itu sesat. Nanti bagaimana kalau itu? Yang penting hatinya. Tar dulu, hatinya bagaimana emang? Nah gitu. Maka di bab syariat, fahkum bidzawahir wala tahkum bisarahir. Hukumi luarnya, jangan lihat dalamnya. Tapi kalau dia sudah mengutarakan luarnya, saya berkeyakinan bahwa Allah itu duduk di langit. Nah itu. Siap-siap kita bisa menilai ini akidah seperti apa, dipelajari di ilmu tauhid. Maka pelajari tauhid, insya Allah kalian tidak akan tersesat, tidak akan tergoyahkan iman, badai apapun, akarnya kuat ke dalam. Pelajari, amalkan, pelajari, yakini terus tauhid begitu. Sampai nanti keyakinan-keyakinan yang membuat hati tenang itu, masya Allah, tidak akan riuh lagi. Enak menikah dengan istri seorang ahli tauhid atau pasangan hidup seorang ahli tauhid. Coba apa milih Umi itu pesantren di pesantren tauhid 8 tahun di sana, yang ini yang nulis kitab ini. Nah, itu kerasa itu ada nggak ada ademnya gimana, yakin soalnya yang jamin rezeki itu Allah, bukan apa. Itu tenang sekali.
Maka pelajari tauhid agar kalian kuat ya keyakinannya, gak mudah digoyangkan. Nah itu dia, keyakinan hari akhir, keyakinan kepada Allah ada di anak orang Timur Tengah, orang Suriah, sekolah di Amerika, pakai kerudung di sana sama gurunya. Kalau bahasa kitanya, buka kerudungnya, buka hijabnya. Ini kelas kita semua, bukan kelas suku, bukan kelas ras apa, enggak, buka. Tidak wahai Pak Guru, ke gurunya, buka. Tidak, dipaksa. Ayo buka. Kalau kamu tidak buka, saya paksa buka. Apa kata ayat ini? Bapak paksa buka kerudung ini, bisa. Hanya satu cara untuk membuka kerudung ini. Penggal kepala saya, ini mesti anak-anak. Penggal kepala saya, baru Bapak bisa membuka kerudung saya. Tuh. Kira-kira anak sekecil itu bisa bisa punya keyakinan sekuat itu coba. Mereka yakin kalau buka aurat itu haram. Bukan saja dia yang masuk neraka, tapi siapa? Bapaknya nanti masuk neraka, adik laki-lakinya, kakak laki-lakinya, pamannya nanti masuk neraka gara-gara dia buka kerudung gitu. Itu doang. Nggak mau dia. Kalau misalkan mau celaka sendiri, jangan bawa orang-orang. Kayak gitu kan. Tapi yakin, nggak mau saya copot ini. Mahal sekali harga sehelai rambut ini. Jangan sampai kelihatan. Saya tutup, penjaga. Untuk siapa? Untuk suami. Nah, seperti itu. Ditutup. Coba bayangin. Dipaksa suruh buka kerudung, nggak mau. Nggak mau, buka. Oh. Silakan buka kerudung saya, tapi penggal dulu kepalanya. Nah, kebayang. Keyakinan seperti itu, yakin bahwa dia akan nanti tidak hidup selamanya dan akan bertemu dengan Allah. Pasti ditanya itu. Jadi orang-orang yang punya pendapat 5 tambah 5 itu 10. Jalan surga itu tidak harus 10 itu tidak harus 5 tambah 5. Kadang 6 tambah 4, kadang 3 tambah 7. Jadi nggak harus 5 tambah 5 gitu. Artian kita ke surga itu nggak harus pakai kerudung. Ya kerudung itu yang penting hatinya di kerudung. Orang-orang tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ditanya nanti di akhirat, kenapa kamu baca seperti itu? Kalau yang ngobrolnya orang biasa mah nggak apa-apa. Ini ngobrolnya tokoh misalkan, orang yang terkenal di negeri ini, ngobrol seperti itu, siap-siap ditanya itu. Siapkan jawaban terbaik. Siapkan jawaban terbaik. Alhamdulillah ya. Nah, kita di bismillah dulu. Bismillahi kalau menyebutnya dengan Allah Ar-Rahmani anu maparinan pirang-pirang nikmat ageng sareng alit di dunia sareng di akhirat. Sifat Allah Ar-Rahimi tur anu maparinan lanya nikmat kaalinan anu di akhirat unggul. Ingat kemarin rahmat ada 2 ya. Rahmat itu kanyaah kasih sayang Allah. Allah sayang. Apa ya? Melebihi cinta lah rahmat. Rahmat Allah. Rahmat Allah itu ada 2. Ada yang besar dan ada yang kecil. Yang kecil itu nilainya cuma 1%. Ingat ya? Berapa persen? 1%. Yang besar nilainya 99%. Artinya kalau 100% semuanya, rahmat Allah, 1% itu yang disebut dengan Ar-Rahman, dan 99% yang disebut dengan Ar-Rahim. Paham nggak sampai sini? Ar-Rahman, Allah berikan kasih sayangnya untuk semua makhluk. Mau yang kafir, yang zalim, yang tidak beribadah. Awas, hewan pun beribadah ya. Yusabbihuna ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Penghuni langit, penghuni bumi, antara keduanya bertasbih kepada Allah. Jadi semuanya beribadah. Bahkan babi, anjing pun beribadah kepada Allah. Cacing, hewan, semut, katak. Fa innahu daqiqatu tasbih. Kangkengkong itu tasbihnya katak itu. Cuman kita tidak mengerti. Karena lidahnya beda, mulutnya beda. Masing-masing punya ibadah masing-masing. Dan mereka nanti di akhirat menjadi tanah. Maka lakum tuturoba. Jadi nanti di akhirat setelah dihisab mereka jadi tanah. Rahmat Allah ini, yang Rahman ini untuk semuanya. Ar-Rahman semuanya. Orang kafir dapat. Maka
makanya ada ini cuma jarang sholat tapi kaya raya. Dia kan jarang sholat tapi sukses hidupnya. Kita yang sholat ini malah melarat, beda. Nggak nyambung antara sholat dengan rezeki mah. Nggak nyambung antara sholat dengan kekayaan. Nggak nyambung. Maka rahmat Allah dibagi semuanya. Hanya mereka di akhirat tidak dapat apa-apa. Khusus untuk Ar-Rahim ini untuk orang-orang mukmin di akhirat wungkul gitu. Di akhirat saja. Orang-orang beriman nanti mendapatkan yang bagian 99% rahmat Allah ini. Diberikan dari kebebasan dari siksa neraka. Nanti di mahsyar dibagaimanakan diperlakukan Allah seperti apa gitu. Kok 99% dikasih di akhirat? Maksudnya kan dunia juga, kalau setengah-setengah masuk akal nih. Nah, karena dunia ini sementara. Dunia sementara, paling 60, 70. Kullu ummatin hasadin, kata Nabi. Setiap umat tuh punya batasan umur masing-masing. Hasadi ummati min sab'ina wa sittina sanah. Umur umat kami itu antara 60 70. Lewat dari itu bonus. Nah, jadi kita itu paling 60 70. Sedangkan akhirat itu satu hari di akhirat ka'alfisanah, seperti 1000 tahun. Lima ta'udun dalam hitungan kita. Jadi kalau misalkan 2003 berapa tahun, berapa hari di sana? Baru 2 hari. Tahun 2003, berarti baru 2 hari di dunia ini. Jadi akhirat itu panjang sekali. Maka pantas kalau Allah kasihkan rahmat yang 99% itu di akhirat. Untuk siapa? Untuk orang yang mukmin wungkul. Untuk orang yang iman saja. Karena di dunia ini hanya ujian. Hanya ujian. Ujian apa? Ujian iman. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hanya sebagai ujian siapa yang paling baik ibadahnya. Sebentar saja. Sakit sebentar, kaya sebentar, miskin sebentar. Ujian tetes sekarang SD, naik ke SMP sebentar. Tahu-tahu udah kelas 6, tahu-tahu kelas udah SMP. Sebentar, tahu-tahu udah tua, udah hampir 40 nih apa. Tahu-tahu udah 60, udah mau mati lagi nih. Seperti itu. Kalau sampai 60. Itu ya ujian ya. Nanti hari yang nyatanya itu di mana? Di akhirat. Hari tanpa ujung, hari tanpa batas. Kalau kita di surga dengan kenikmatan, nikmat terus. Gitu ya. Maka ambil kesempatan itu. Kenapa harus pakai bismillah dulu? Setiap kitab dibuat bismillah dulu pertamanya. Pertama, mengikuti Al-Quran. Setiap Al-Quran ada surat-surat kecuali surat At-Taubah. Dia tanpa bismillah langsung. Nah, yang lainnya bismillah dulu, ikut ke sana. Kedua, ittiba'us sunnah. Apa itu? Mengikuti sunnah Nabi. Apa? Kullu amrin dhibalin la yabtari'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka perkara tersebut aqta, terputus, au ajdam, au abtar, atau hilang berkah. Gitu ya. Mau makan bismillah, mau kamar mandi bismillah, mau berpakaian bismillah, mau keluar rumah bismillah, terus bismillah, maka berkah itu. Akan guru kita mengaji, kalau misalkan makan itu bismillah dulu, kata beliau, ini tidak akan ada hisab nanti. Lafad thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, maka akan ditanya nanti setiap perkara kenikmatan yang diberikan, tentang kenikmatan. Nah, makan ini dihitung satu suapnya itu kenikmatan dari Allah. Ini kan ditanya nanti. Nah, khusus untuk yang bismillah dulu, hisab itu tidak ada. Tidak ada hisab untuk bismillah tadi. Bahkan racun pun tidak akan kemakan nanti. Bismillah itu. Bismillah. Bismillah. Gitu. Masya Allah ya. Bismillah. Bahkan lafaz bismillah ini tadi bisa membakar setan sama seperti membakarnya api kepada timah. Jadi kitab Taqiyul Qaul hadisnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Insyaallah setiap hari setengah jam ya. Sempatkan waktunya untuk
menyimak kajiannya dan buka kitabnya di logat langsung insya Allah. Mudah-mudahan kita dapatkan berkah. Apa hanya bacakan saja. Nah, kalian yang kita sama-sama amalkan insya Allah. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.